Iman kepada Rasul artinya percaya sepenuh hati bahwa hambanya yang soleh sebagai utusan. Wajib mengakui kebenaran para Rasul. Udah, Kita Bu. juga wajib percaya bahwa di antara para Bu, Bu Hanifah. telah menerima kitab dari Allah. Pada Rasul-Rasul itu telah Ya menerima udah, ya pada. udah, udah. Kalau begitu nanti ditinggal pergi tuh sama anak-anak itu bubar itu. Ya. Ibu mestinya tampilkan gambar gitu kan, tampilkan materi di layar atau peragaannya. Tapi kalau ibu membaca begitu, muridnya pergi itu, anak-anak sekarang itu, ya. Jadi tampilkan dulu, ya, tampilkan dulu nih ada gambarnya rukun Islam, rukun iman, rukun ada ini rukun iman yang keempat ini, gitu. Templokin di papan tulis baru kemudian, walaupun ini kan pre-memori, Siapa saja Rasul Allah yang dititipkan kitab suci, yaitu Nabi Daud, yaitu Jabur. Nabi Musa adalah apa? Nabi Musa Taurat, terus Nabi Musa Nabi Daud Jabur, Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil dan Al-Quran adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah paham di situ? Oke. Rasul berasal dari kata Oke, Bu, diakhiri, Bu. Coba mengakhirinya gimana? arsala yang artinya Bu, mengutus bukan secara Ifat. istilah berasal dari wahyu untuk dirinya Halo, sendiri. halo Bu Hanifah. Dengar suara saya? Ya, Ya. Ibu Hanifah coba dibagi kelompok laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikan untuk umatnya. dengar suara saya nggak, Bu? Cukup sekian, nanti dilanjut di waktu lain. Penjelasan tentang beriman kepada Rasul cukup sampai di sini. Kita akan sambung pembelajaran ini di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ya, Saya Pak. Ibu kan udah bertahun-tahun ngajar. Begitu kalau di kelas, dibaca begitu nanti muridnya pada pergi, ya. Templokin gambar, templokin tulisan di papan tulis. Ibu bisa ngajak mereka membaca mereka ini. Jadi jangan bawa Bibel yang baca doang, ya. Tinggal pergi nanti. Nah, kemudian bagi kelompok, ya. Bagi kelompok nggak suka. Di iya sebagai kelompok Pak. Bagi kelompok, mestinya bagi kelompok Iya, kan. Kemudian iya, kelompok yang ini ditanya, kelompok ini bertanya, kayak gitu kan. iya. Iya, kemudian sudah selesai waktunya, mari kita akhiri. Mengakhirinya gimana? Apa sudah mengakhiri akhir doang kayak gitu? Gimana kalau mau mengakhiri? Mengakhiri selesai belajar Pak. Ya, Ibu yang waktu biasa tiap harinya itu gimana? Kalau belajar setiap hari biasa aja seperti oke, hari ini sudah waktunya untuk Ibu keluar, dilanjut ke pelajaran yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tidur itu anak-anakku, ya. Diajak rame-rame dulu, tepuk tangan apa kayak apa-apa, ya. Kemudian saya jadi ngajarin malah kayak gitu. Mestinya muji jadi ngajarin. Ya, ditingkatkan nanti Bu ya. Nanti ditinggal Iya. tidur itu sama anak-anak ya. Terus baca
Al-Quran ya, baca Al-Quran apa surat Al-Asr atau apa ya, supaya anak-anak itu bahagia ya, nggak sedih, Ya, ngantuk ya. Nah, kalau ya ibu Pak. begitu anak-anak ngantuk, tidur, sedih gitu kan. Nah, jadi bahagia saja, anak-anak orang itu anak orang loh Bu, Ya, harus ketawa-ketawa ya. Oke, coba ibu nulis di kertas coba, tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim, tunjukkan ke saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, jangan lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bagus. Oke, cukup Bu ya. Ibu, Ya, pesan saya Bu ya. Jadi kalau mau ngajar siapkan dulu peraganya. Sekarang sudah zamannya elektronik, jadi tayangkan. Ya. ya, Atau Ibu peragakan pakai tulisan atau pakai gambar. Anak-anak bikin bahagia Bu. Ya. Jangan hanya apa Ibu membaca, nanti mereka pada tidur pergi sedih. Ya, mau iya selesai Pak. ajak sorak-sorak sore ya, tepuk Iya, tangan apa apa gitu supaya mereka bahagia gitu ya. iya Pak. Oke, ya cukup Bu ya. Iya, Oke, makasih selanjutnya Pak. adalah Ibu Siti Saroh ya. Halo Ibu Siti Saroh. Iya, Pak. Ini dimatiin Ibu ya Pak ya. Hanifah boleh nutup ya. Oke. Ham tutupin Ham. Ya, silakan Deg-degan, Bu Siti Pak. Saroh membaca sebagai imam ya. Iya, Imam. Fatihah dan surat apa? Bentar ya, Pak. Tarik napas dulu biar nggak grogi. Al-Fatihah, Pak. Ya, ya. Jangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat apa, Pak? Ya silakan Aduha atau Inanjalna atau Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik. Sadaqallahul Coba Ibu azim. perkenalkan diri Bu. Nama saya Siti Saroh, ngajar di SDI Dalailul Khairat, sudah hampir 15 tahun lebih, dan sekolah saya lulusan S1 yaitu dari Serang Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ya, terus oke ya. Coba Ibu laksanakan mengajar seperti biasa ya. Mulai mulai masuk boleh berdiri ya. Masuk Ini pintu berdiri, ceritanya saya masuk kelas nih Pak ya, ya, masuk kelas terus ngajar lah. terus saya duduk bisa kan Pak ya? Berdiri santai aja gitu kan. Kan Berdiri harus saja Pak sampai harus nerangin ini harus materinya. ketuk pintu gitu kan, harus apa mulai berjalan silakan.
Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar sama-sama ya. Kita baca dulu sama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, masuk semua ya. Alhamdulillah, berarti kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk lebih semangat lagi kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia ya. Baik, sekarang semuanya berdiri dulu ya anak-anak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima memori ya Pak ya? Udah. Selanjutnya coba Ibu pengen lihat di meja kalian, di kanan kiri kalian, di kolong meja kalian ada sampah tidak? Oh, kalau ada, sekarang buang ke tempat sampah dan lihat di meja kalian kalau ada sampah, kalian keluar dan buang sampahnya ke tempat sampah. Oke ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran 6 materi yaitu membaca surat Al-Ma'un. Submaterinya menerangkan tentang memahami makna isi pokok surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu pengen nanya nih ke kalian. Kalian itu sudah hafal belum sih surat Al-Ma'un? Oh, alhamdulillah sudah hafal. Terus di lingkungan kalian itu ada enggak sih orang yang anak yatim atau tidak mempunyai seorang ayah? Oh, ada. Yang ketiganya Ibu pengen nanya nih sama kalian. Kalian itu menyayangi anak yatim tidak? Bagaimana caranya kalian menyayangi anak yatim? Oh iya, dengan cara kalian mengasihi yaitu memberi makan anak yatim. Oke ya. Sebelum kita lanjut ke materi yang tadi Ibu sebutkan yaitu tentang memahami isi pokok surat Al-Ma'un, kita membaca surat Al-Ma'un terlebih dahulu ya sama-sama supaya kalian lebih hafal lagi surat Al-Ma'un. Sekarang Ibu dulu ya, baru diikutin sama-sama sama kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah sudah lancar semuanya anak-anak Ibu. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar mengenai atau pelajaran hari ini yang akan kita pelajari ya. Perhatikan ke depan ya anak-anak. Nah, hari ini sudah tampil belum anak-anak? Sudah ada kan ya? Ya oke, kita lihat ke depan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai surat Al-Ma'un atau isi pokok surat Al-Ma'un. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang makna isi pokok surat Al-Ma'un, terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa sih itu arti dari surat Al-Ma'un. Ya, arti dari surat Al-Ma'un di sini, Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna, terdiri dari 7 ayat
dan diturunkannya di Mekah. Al-Ma'un artinya yang pertama yaitu, siapa yang tahu arti surat Al-Ma'un? Coba Budi, yang pertama apa? Oh benar, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menolong makan orang miskin, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan kepada orang miskin. Itu arti dari surat Al-Ma'un. Setelah tahu artinya, maka kita akan langsung memahami makna dari surat Al-Ma'un ya. Di sini ada, dilihat tayangannya di depan. Ya, di situ kalian akan memahami makna apa saja sih yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Coba Ibu pengen nanya kepada Rohili, surat Al-Ma'un itu maknanya yang pertama itu apa? Ya, yang pertama yaitu kita tidak boleh menyakiti anak yatim atau menghardik anak yatim. Menghardik itu apa sih? Menyakiti perasaannya, membuat hatinya sakit sekali, itu kita tidak boleh menyakiti anak yatim. Yang keduanya apa? Yang keduanya coba Ibu coba Ishaini. Yang keduanya yaitu tidak boleh berbuat ria. Ya, tidak boleh berbuat ria. Artinya apa? Kita tidak boleh sombong. Yang ketiganya apa makna dari surat Al-Ma'un? Hanifah. Makna dari surat Al-Ma'un yang ketiga yaitu celakalah bagi orang yang sholat, artinya lalai dalam sholatnya, Bu. Iya, lalai dalam sholatnya. Apa lalai dalam sholatnya? Mengulur-ulurkan waktu. Oke, tadi sudah Ibu tayangkan ya materinya melalui layaran ini tentang makna isi pokok surat Al-Ma'un. Sekarang Ibu bagi kelompok kecil. Kelompok 4 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 serta kelompok 4. Kelompok 1 sama kelompok 2, kalau kelompok 1 mencari pertanyaan mengenai tentang surat Al-Ma'un, yang kelompok 2 mencari pertanyaan memahami makna isi surat Al-Ma'un. Kelompok 3 menjawab pertanyaan yang dibuat oleh kelompok 1 dan kelompok 4 menjawab pertanyaan yang dibuat oleh kelompok 2. Sudah ya, kerjakan ya anak-anak? Sudah selesai belum? Sudah. Mari kita ini ya, kita diskusikan. Kelompok 1 kita membuat pertanyaan tentang makna, tentang memahami surat Al-Ma'un. Kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke, kelompok 2 membuat pertanyaan memahami isi pokok surat Al-Ma'un. Kelompok 4 menjawab makna isi pokok surat Al-Ma'un. Alhamdulillah, ternyata kalian sudah memahami makna isi pokok surat Al-Ma'un. Jadi di sini Ibu akan mengulang kembali tentang makna isi pokok surat Al-Ma'un. Yang pertama yaitu tidak boleh berbuat ria, tidak lalai dalam sholatnya, dan tidak boleh menghardik anak yatim. Setelah tugas kelompok, Ibu akan mengasihkan sebuah pertanyaan atau tugas ya pada kalian. Jawab pertanyaan yang Ibu kasihkan ya. Ada 5 pertanyaan nih. Kalau sudah, ntar kumpulkan ya. Kumpulkan. Sekarang nih, Ibu bagikan dulu ya kertasnya. Sudah anak-anak? Sudah. Kita kumpulkan ya hasil karya kalian, hasil kerjaan kalian yang Ibu tadi kasih. Oke ya. Oke. Tadi apa saja yang penjelasan Ibu? Ya, Ibu menjelaskan tentang pengertian surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat dan
isi pokok surat Al-Maun menerangkan tentang berbuat ria, tidak boleh menghardik anak yatim, dan celakalah bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini dapat mengambil hikmah ya dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Minggu depan kembali lagi dengan Ibu dengan pelajaran materi beriman kepada Allah ya. Minggu depan kita kembali lagi ya dengan tema yaitu beriman kepada Allah. Sebelum menutup akhir pelajaran, kita sama-sama membaca surat apa dulu? Surat Al-Asr ya sebelum pulang sama-sama ya. Coba pimpin KM-nya. Kita siapkan dulu sebelum mengakhiri pelajaran ini kita membaca surat Al-Asr ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kita tutup pelajaran ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum.